kita boleh tegas ke anak sejak anak usia berapa? Kadarnya bisa kita adjust ya, Aha. tapi kalau kita ngomong sejak usia berapa, paling nggak 2 tahun lah ya. Kalau setahun tuh, anak juga belum bisa menangkap, belum terlalu bisa menangkap ekspresi orang tuanya gitu kan. Jadi mungkin orang tuanya niatnya tegas, malah anaknya ketawa, dipikir bercanda Mhm. gitu ya. Tapi kalau di tahap, perkembangan di 2 tahun tuh kan anak udah mulai kayak, "Aku pengen apa-apa sendiri, aku pengen pakai baju sendiri," gitu kan Mhm. ya. Yang bikin orang tua kayak ngerasa, "Aduh lama banget, aduh ribet banget," gitu. Nah, inilah aturan-aturannya udah mulai bisa di-build, tapi di 2 sampai 3 tahun, ini kan tahap awal anak itu belajar membaca emosi, Yap. orang lain. Jadi suka salah baca nih emosi orang lain. Either ada anak yang kitanya udah tegas, dia malah ketawa, dipikir kita bercanda. Ada anak yang kitanya sebenarnya nggak tegas, tapi dia nangis sesenggukan, takut karena ngerasa, "Aku dimarahin," gitu. Jadi dia suka punya ya itu ya, suka salah baca, kondisi gitu. Jadi ketegasannya dalam bentuk apa misalnya, oke kita sama-sama bikin routine chart, bergambar, pakai stiker lucu-lucu gitu ya, untuk menentukan ketegasan kapan dia boleh makan snack misalnya. Oke. Jadi kita bikin, oke kamu lunch, habis lunch kamu baru boleh makan snack yang manis. Kalau dia ngeyel, dia tantrum, kita tunjukin lagi. Waktu itu kan kita udah sepakat kan, ini stikernya baru boleh kamu makan setelah lunch. Nah, itu bentuk ketegasan untuk anak yang masih 2 3 tahunan gitu. Oh, oke. Ngomongin soal galak dan tegas tadi, kalau kita salah langkah itu ada dampak jangka panjang ke anaknya? Ini yang paling ditakutin sama Heeh. parents ya kayaknya ya. Iya, pasti ada pasti ada. Cuman aku biasanya karena banyak sekali parents yang kayak udah ngerasa, "Mbak, aku udah salah, anakku udah terlanjur umur 9 10 tahun." Mhm. Jadi, dia udah kayak ngerasa, "Masih bisa nggak ya dibenerin?" Gitu ya. Mungkin lebih lebih enak aku akan bilang ke parents bahwa, kalau kita mikir dampaknya pasti ada gitu ya. Entah dia jadi temperamen anak kan macem-macem ya. Entah dia jadi rebel gitu, anak yang justru malah, breaking the rules, "Bodo amat lah kamu ngomong apa, aku maunya gini." Mhm. Ada anak yang jadi people pleaser mungkin, jadi kayak, "Oke oke deh mama maunya apa, aku ikut aja kata mama maunya gimana." Jadi susah say no sama orang lain. Ada anak yang jadi menarik diri mungkin gitu Mhm. ya. Jadi kayak, dia lagi di ruang tamu, mamanya samperin dia pergi, diajak main ini dia menghindar gitu. Oh. Nah ini ada dampaknya. Tapi aku mau bilang bahwa, kalau kita udah terlanjur salah gitu ya, nggak usah mikirin dulu deh kayak, masih bisa nggak ya diperbaiki, semuanya masih bisa, meskipun di bawah 8 tahun akan lebih mudah diperbaiki. Tapi kalau, parents kayak ngerasa terlanjur salah, ayo ambil waktu, ambil niat buat belajar lewat apapun deh gitu Mhm. ya, untuk tahu, aku nih salahnya di mana, apa yang anakku nih tipe temperamennya gimana, apa nih yang nggak match gitu, apa nih trigger-nya sehingga aku suka ngebentak, suka marahin gitu ya. Mhm. Jadi nggak pernah ada kata terlambat untuk kita memutuskan aku mau, belajar. Karena ya itu, kayak orang dulu bilang, jadi sekolah tuh nggak ada jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya gitu Iya, kan. betul. Tapi sebenarnya ilmunya itu tuh sangat structure kalau, parents tuh mau pelajari. Ilmu Oke. tentang emosi anak, tahapan perkembangan, emosi orang tua tuh semua tuh ada sebenarnya. Mhm. Nah ini Dan dari dulu ilmunya sama atau ada perubahan? ya pasti ada perkembangan sebenarnya ya, pasti ada perkembangan. Tapi kalau kita masalahnya kan niatnya Mhm. untuk, "Oke, harus dimulai dari aku, harus aku yang belajar, harus aku yang baca." Anakku cuma menerima dia hanya bereaksi terhadap perilakuku gitu kan. Iya. Nah tapi untuk, oke aku yang mulai, aku yang, niat untuk belajar, ini yang kadang-kadang nggak semua parents memutuskan untuk aku belajar. Masih banyak parents yang memutuskan untuk menyalahkan anaknya. "Kamu sih susah banget, anak orang lain nggak kayak gitu." Nah, Oh. ini dia makanya salah satunya kenapa aku buat satu platform namanya Good Enough Parents untuk menjadikan satu deh nih semua kurikulum yang sebenarnya orang tua tuh perlu
pelajari Oke, gitu. Good Enough Parents. Good Enough Parents. Oh, itu belajar tentang emosi dan Semuanya Kak semuanya? Niki. Jadi Wow. aku kayak pengen banget, aku tuh sedih banget gitu ya, kalau ngelihat kayak tuh kan udah pengen mewek. Aku tuh sedih banget kalau orang tua tuh udah tahu tuh anak kecil yang perkembangan otaknya terbatas gitu kan. Tapi ketika dia tantrum, orang tua ini nggak memutuskan untuk coba kayak detektif gitu ya. Mhm. Kenapa ya dia ya? Kebutuhannya apa ya? Bukan kayak detektif tapi kayak hakim Mmm. gitu kan. Kayak, aduh nih anak emang susah diatur, nih anak emang susah diurus. Dan itu banyak terjadi, bahkan sejak anaknya umur 2 3 tahun. Makanya di Good Enough Parents ini semua aku kupas deh. Mau emosi anaknya, perkembangan anaknya, emosi ibunya, termasuk si, pola parenting yang kind and firm tadi gitu. Mhm. Aku mau ajak parents, nggak lama kok belajarnya, yang penting kamu niat dan kamu ambil ambil kontrolnya bahwa ada di aku loh, harus aku yang mulai duluan. Bisa konseling juga? Bisa konseling juga. Wow.